Halo semua, kembali lagi bersama Miss Evang di sini. Kali ini kita akan belajar tentang bilox. Nah, ada dua topik yang akan mau kita bahas, yaitu tentang redox dan aturan bilox. Dan ini materi yang akan bisa kamu gunakan untuk mempelajari baik dia itu redox ataupun tentang elektrokimia nantinya di kelas 12. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar yang pertama sekali perbedaan antara reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, Miss akan membuatkan perbedaannya dalam 4 hal. Miss buat cara cepatnya. Heboh. Heboh. H yang pertama itu adalah hidrogen, E itu adalah elektron, BO adalah bilangan oksidasi, dan O adalah oksigen. Ingat ya, heboh. Jadi perbedaan antara oksidasi dan reduksi, ingatlah perbedaannya ada heboh. Jadi nanti untuk oksidasi kamu boleh ingat lele ketangkap. Ya, lele ketangkap. Nah, sedangkan untuk reduksi kamu boleh ingat tata pelepas. Oke, le itu singkatan dari lepas. Tak, tangkap, ini lepas, tangkap, kenaikan. Miss buatkan simbolnya seperti ini ya, kenaikan. Ini penurunan. Tangkap, lepas. Oke, jadi cara bacanya gini. Kalau dia oksidasi berarti dia melepas hidrogen. Kalau dia reduksi berarti menangkap hidrogen. Kalau oksidasi melepas elektron, kalau reduksi menangkap elektron. Terus kalau dari segi bilangan oksidasi, dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Untuk reduksi dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Dan yang terakhir, kalau dia oksidasi dia menangkap oksigen, sedangkan untuk reduksi dia melepas oksigen. Nah, sebagai contoh, misalkan buatkan ada reaksi Mg2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Mg. Kira-kira ini jenis reaksinya apa? Nah, jadi bisa kamu lihat ya, indikatornya di sini ada elektron. Nah, coba ingat, kalau dia letak reaksinya di sebelah kiri, artinya dia menangkap. Jadi, kira-kira siapa yang menangkap elektron? Coba lihat kembali yang ini. Yang menangkap elektron siapa? Reaksi reduksi. Jadi kalau ada pertanyaan kira-kira reaksi ini dikatakan reaksi apa? Jawablah dia dengan reaksi reduksi. Oke, kalau kita tinjau dari segi bilangan oksidasinya, coba ya. Di sini bilangan oksidasinya misalnya ini. Mg2+ itu memiliki bilangan oksidasi positif 2. Sedangkan untuk Mg, dia itu memiliki bilangan oksidasi 0. Nanti kita pelajari untuk selanjutnya ya. Dari 2 menjadi 0 itu kan mengalami penurunan nilai. Nah, ini kita sebutkan dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Coba lihat, siapa yang mengalami penurunan bilangan oksidasi? Itu adalah reduksi. Betulkah dia reaksi reduksi? Ya, betul. Nah, itulah salah satu contoh untuk membedakan antara reaksi reduksi dan oksidasi. Kita masuk kepada aturan bilos. Nah, untuk aturan yang pertama, ingatlah bahwa unsur bebas itu memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Ini bilangan oksidasi disingkat menjadi B kecil, O kecil ya. Nah, jadi siapa yang termasuk unsur bebas? Ini Miss sudah kasih contoh. Nah, ini kan merupakan diatomik, poliatomik, diatomik. Nah, kalau dia kondisinya seperti ini, maka semua nilainya ini bernilai 0. Karena H2 sampai I2 ini dan lain-lain itu termasuk non-logam. Jadi semua unsur yang merupakan atau molekul unsur yang merupakan non-logam, dia memiliki bilangan oksidasi 0. Nah, ini juga, ini ada logam-logam ya. Nah, setiap logam yang berdiri sendiri, maka dia memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Tetapi ketika logam-logam ini memiliki muatan, contohnya ini dalam bentuk kation, maka bilangan oksidasinya tidak lagi 0. Tetapi buatlah sesuai dengan bilangan oksidasinya. Contohnya yang ini. Kalau Mg saja, berarti kamu jawablah bilangan oksidasinya 0. Tetapi ketika Mg itu memiliki muatan, ini positif 2, berarti bilangan oksidasinya sama dengan positif 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu untuk aturan unsur dalam senyawa. Nah, ini terkhusus buat hidrogen. Jadi ketika hidrogen itu sudah terdapat di dalam suatu senyawa,
maka hidrogen nilai bilangan oksidasinya sama dengan positif 1, kecuali pada hidrida logam. Hidrida logam itu contohnya adalah NaH. Hidrogen berikatan dengan sesama golongannya, yaitu sama-sama golongan 1. Maka nilai hidrogen pada senyawa ini nilainya bukan lagi positif 1, melainkan negatif 1. Nah, untuk oksigen, ketika oksigen berada di dalam suatu senyawa, maka bilangan oksidasi untuk oksigen itu nilainya adalah negatif 2. Kecuali pada F2O itu nilai bilangan oksidasinya sama dengan positif 2. Sedangkan untuk peroksida, contohnya adalah H2O2, O2, Na2O2. Nah, ini nilai bilangan oksidasi untuk oksigennya itu adalah negatif 1. Sedangkan untuk KO2 maka memiliki bilangan oksidasi negatif setengah. Itulah dia aturan bilangan oksidasi untuk oksigen. Aturan Beloks selanjutnya yaitu menentukan jumlah Beloks dalam senyawa netral. Nah, yang disebut senyawa netral itu adalah contohnya misalnya gini, H2SO4 ini merupakan contoh senyawa netral. Bandingkan dengan misalnya contohnya adalah SO4 negatif 2. Nah, jadi beda antara senyawa netral dan senyawa bermuatan seperti ini. Nah, di atas senyawanya ada muatan. Kalau ini kan tidak ada, maka disebut senyawa netral. Contoh lainnya misalnya ada H3PO4. Ini namanya senyawa netral. Maka jumlah bilangan oksidasi dari keseluruhan senyawa ini itu sama dengan 0. Maka sigmanya itu sama dengan 0. Kalau untuk H3PO4, 0. Tapi untuk senyawa bermuatan, jumlah Beloks senyawa bermuatan itu adalah sesuai muatannya. Jadi contohnya ini SO4 negatif 2. Maka sigma bilangan oksidasinya sama dengan negatif 2. Contoh lain, misalnya katakanlah ClO4 negatif. Maka sigma bilangan oksidasinya itu adalah negatif 1. Nah, contoh yang lain, misalnya PO4 negatif 3. Maka sigma bilangan oksidasinya sama dengan negatif 3. Agar kamu lebih paham, mari kita lanjut ke contoh. Kita masuk kepada contoh soal. Tentukanlah bilangan oksidasi yang bergaris bawah. Untuk yang A, H3PO4. Nah, di sini yang mau kita cari Beloksnya adalah P. Kalau seandainya pun soal tidak diminta yang bergaris bawah, maka anak-anak semua harus sudah sadar bahwa yang ditanya adalah P. Kenapa? Karena hidrogen itu sudah memiliki aturan dalam penentuan Beloks, di mana hidrogen dalam senyawa itu nilainya positif 1. Sedangkan untuk oksigen itu adalah negatif 2. Sehingga yang mau dicari Beloksnya adalah P. Cara mencarinya seperti ini. Lihat berapa indeks dari H. Itu adalah 3 ya hidrogennya ya. Kalikan dengan bilangan oksidasi dia. Berarti 3 kali positif 1 berarti 3. Terus untuk oksigen 4. 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Nah, lihat ini senyawa netral atau senyawa bermuatan. Ya, senyawa netral kan, karena H3PO4 tidak memiliki muatan. Maka kita buat sama dengan 0. 3 dikurang 8 adalah minus 5. Minus 5 ditambah berapa supaya hasilnya 0? Maka nilai P-nya ini berapa? Iya, positif 5. Gitu. Untuk contoh yang kedua yaitu BrO3 negatif 2. Seperti yang tadi, oksigen kan sudah ada ketetapannya yang nilai bilangan oksidasinya sama dengan negatif 2. Mau kita cari Br. Berarti indeks dari oksigen jumlahnya 3. 3 dikali negatif 2 maka hasilnya negatif 6. Sama dengan, lihat ini senyawa bermuatan yang nilainya negatif 1. Berapa dikurang 6 supaya nilainya negatif 1? Ya, jawabannya adalah di 5. Maka nilai dari Br adalah positif 5. Oke, selanjutnya untuk PO4 negatif 3. Yang kita cari adalah P. Oksigen nilai keteraturannya adalah negatif 2. Maka indeksnya oksigen 4. 4 kali negatif 2, negatif 8. Sama dengan negatif 3. Karena ini senyawa bermuatan yang nilai muatannya negatif 3. Maka sama dengan negatif 3. Berapa dikurang 8 supaya hasilnya negatif 3? Iya,
5. Maka nilai P di sini juga adalah positif 5. Selanjutnya untuk SO4 negatif 2. Oksigen memiliki aturan negatif 2 ya bilangan oksidasinya. Maka untuk mencari S, 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. Sama dengan, lihat, ini senyawa bermuatan. Berapa muatannya? Negatif 2. Maka kita buat negatif 2. Berapa dikurang 8 supaya hasilnya negatif 2?